Saya akan menyampaikan beberapa penghalang doa agar kita yang merasa sudah puluhan tahun berdoa tidak dikabulkan untuk memperhatikan hal itu. Dia mengevaluasi dirinya. Kira-kira apa penghalang doa yang aku lakukan? Antum tahu Nabi Zakaria sampai tua renta tetap berdoa minta anak, nggak berhenti. Sebagian wanita menikah 10 tahun, menikah 20 tahun nggak punya anak, berhenti berdoa. Berhenti. Dia menikah umur 20 tahun. Berdoa terus, kepingin punya anak. Umur 30 masih berdoa. Umur 40 kira-kira berdoa apa enggak? Kata dokter, aduh sulit mau punya anak. Nah, dokter itu bisa apa sih? Dokter itu bisa menyembuhkan orang sakit? Nggak bisa. Dokter itu hanya ngobatin, ngasih obat. Makanya kadang-kala satu orang berangkat ke 10 dokter nggak sembuh-sembuh. Karena memang dokter tidak pernah menyembuhkan pasien, nggak pernah, jangan. Asy-Syafi huwallah tabaraka wa ta'ala. Yang menyembuhkan itu Allah. Itu tadi. Setelah 20 tahun menikah, berhenti berdoa. Karena kata dokter, nggak mungkin kau punya anak di umur 40 tahun. Siapa bilang? Nabi Zakaria dikatakan umurnya hampir 100 tahun atau 100 tahun lebih, dan istrinya 90 tahunan. Nabi Zakaria tidak pernah putus berdoa mengatakan, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiya. Ya Allah, punggungku, tulang-tulangku sudah lemah dan rambut serta jenggotku sudah menyala. Rambutnya nih udah menyala dengan uban, tapi aku tidak pernah putus asa berdoa, tidak pernah sengsara dengan memohon kepadamu ya Allah. Nggak pernah. Suatu hari Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam. Dia lihat di mihrabnya Maryam itu ada buah-buahan. Buah-buahan musim panas. Ada ketika musim dingin. Buah-buahan musim dingin ada ketika musim panas. Maka Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, "Anna laki hada?" Dari mana kau dapat ini? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Itu dari Allah. Dari sisi Allah. Allah tuh kasih rizki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Ketika itu Nabi Zakaria berdoa minta sama Allah, Allah kabulkan doa. Maka kita nggak boleh berhenti berdoa. Waktu-waktu mustajab, kondisi-kondisi mustajab, tempat-tempat yang mustajab, manfaatkan untuk memohon kepada Allah. Penghalang doa itu secara umum adalah dosa. Dosa-dosa yang kita lakukan itu menghalangi dari dikabulkannya doa. Makanya disyariatkan orang sebelum berdoa istighfar, minta ampun sama Allah. Tapi ada dosa-dosa yang lebih detail yang disampaikan oleh Nabi SAW. Yang pertama, makan yang haram, minum yang haram, berpakaian yang haram. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Di akhir hadis ini Nabi menceritakan tentang seorang ar-rajul, seorang lelaki, yutilu safar ash'ath akbar, tentang seorang lelaki yang melakukan perjalanan panjang sekali dalam kondisi rambutnya sudah berdebu, mukanya sudah kusam, pakaiannya sudah buruk. Lalu apa yang terjadi sama orang ini? Yamuddu yadayhi ila sama. Orang ini berdoa. Dan kita tahu salah satu kondisi yang mustajab adalah musafir. Doanya musafir itu dikabulkan oleh Allah. Bagaimana doanya musafir dalam kondisi lelah? Kemudian dia angkat tangan. Di antara etika berdoa adalah mengangkat tangan.
Kemudian dia mengangkat tangannya sambil berkata, Ya Rabbi. Rabb, salah satu nama Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Nama Allah Rabb. Dan Rabb ini paling banyak digunakan sebagai alat tawassul oleh para nabi. Kau lihat doa-doa nabi itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana taqabbal minna. Rabbana, minta dengan Rabbana. Kalau mau tawassul dengan nama-nama Allah, salah satu yang sering digunakan adalah Rabb. Orang ini mengatakan Ya Rabbi. Lalu apa kata Nabi alaihissalam? Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajaba lahu. Orang ini makan dari hasil yang haram atau makanan yang haram, minum minuman yang haram atau dari hasil yang haram. Ingat, haram itu ada haram yang bendanya memang haram, tapi ada haram yang cara mendapatkannya haram. Ayam halal apa haram? Memang. Tapi kalau ayamnya tetangga, ayam itu halal. Tapi kalau kau ayamnya tetangga nyebrang ke rumahmu, lalu kau potong, kau makan yang haram. Kau ingin dikabulkan doamu, hilangkan penghalang itu. Fa anna yustajaba lah. Gimana mau dikabulkan doanya? Mungkin kau berkata, Ustaz, Allah kan berjanji, ud'uni astajib lakum. Kau minta aku kabulkan. Tapi kenapa tidak dikabulkan? Ini ada penghalangnya. Maka kau hilangkan penghalangnya. Ya'ti 'alan nasi zamanun. Datang satu masa kepada manusia yang kata Nabi alaihissalatu wasallam, la yubalil mar'u. Orang tidak lagi peduli dari hasil kerjanya. Amin halalin aw min haram. Apakah dari hasil yang halal atau haram, enggak peduli dia. Yang penting dia sukses. Dia bisa makan. Dan kita lihat, Allahu Akbar, di negeri kita penjara KPK semakin hari semakin penuh. Dan penjara yang biasa pun sudah overload. Nggak tahu di Jambi udah berapa kali lipat overload. Mereka orang-orang yang makan haram. Kadang-kala di antara kita ada yang makan haram cuma belum ketangkep aja. Nah, nggak peduli dia. Dia bawa, dia kasih makan anaknya dengan haram. Dia beli mobil, beli motor dengan cara yang haram. Riba. Kita lihat tuh, riba merajalela di mana-mana. Dan kita menganggapnya remeh. Sebagian mengatakan, Ustaz, riba itu yang haramkan yang berlipat-lipat. Subhanallah. Semua riba itu berlipat-lipat. Tinggal antum kapan bayarnya. Ada kejadian seorang polisi cerita, Ustaz, anak baru eksekusi sebuah rumah. Orang pinjam duit di bank, pinjam duit 30 juta, mati orang ini. Setelah berapa tahun rumahnya disita oleh bank. Utangnya dari 30 juta jadi 175 juta. Semua riba itu berlipat kan. Cuma waktunya kapan antum bayar. Kalau nggak telat, antum nggak kena denda kadang-kadang. Subhanallah. Hati-hati. Dosa riba yang kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Ahmad, dirhamun riba, dirham, 1 dirham riba, anggap 100.000. Ya'kuluhu rajul wa huwa ya'lamu, yang dimakan oleh seorang dalam kondisi dia tahu itu dari hasil riba. Asyaddu min 36 zanyah, lebih parah daripada 36 kali berzina. Mungkin kau selama hidupnya tidak pernah melakukan perzinaan. Selalu berdoa dijauhkan dari zina, tapi tiap hari kau makan riba. Itu dosa yang pertama. Yang kedua, terburu-buru dalam berdoa, kemudian meninggalkan doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau berkata, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Allah akan kabulkan doa kalian selama tidak terburu-buru.
Fayaqulu qad da'autu falam yustajab. Ini orang ngomong, aku udah berdoa Ustaz, aku udah minta tapi gak dikabulkan. Tuh orang yang terburu-buru. Seharusnya ketika permintaanmu tidak dikabulkan, Masya Allah Ustaz, 5 menit lagi closing. Kita baru yang kedua coba. Nah, khair insyaallah. Allah, sampai mana kita izin dulu jemaah. Bismillah. Ini suara apa jemaah? Ada yang tinggal di atas. Dikabulkan kata Nabi SAW. Selama kau nggak tergesa-gesa, terburu-buru, Ustaz, anak udah 2 tahun berdoa Ustaz. Itu orang terburu-buru, nggak dikabulkan doa. Kau tobat, ya Allah mohon maaf. Namanya kau minta sama Allah. Pantas enggak kau minta datang ke rumahnya orang? Hei, minta. Aku minta. Tunggu sebentar. Orang minta itu ada etikanya, kau sabar. Maka ketika kau berdoa setahun nggak dikabulkan, minta lagi. Seperti Nabi Zakaria sampai umur 102 tahun dikatakan. Beliau terus berdoa dan tidak pernah mengatakan, aku sudah 80 tahun berdoa ya Allah. Enggak. Beliau bahkan mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku nggak pernah sengsara dengan berdoa kepadamu. Doa aja udah nikmat jemaah. Kau bisa berdoa tuh nikmat. Maka jangan terburu. Yang ketiga, yakin kalau Allah mengabulkan. Kata Nabi SAW, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin akan dikabulkan. Fa inna Allah la yastajibu min qalbin lahin ghafil. Allah enggak mengabulkan tuh doa min qalbin lahin ghafil. Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai, dari hati yang lengah. Kita tuh biasanya kalau suruh amin, maka ya di kuburan jamaah, usahakan ketika di kuburan antum doakan tuh mayit sendiri-sendiri. Orang di kuburan kadang-kala doakan mayit, amin, amin. Kau kapan datang? Amin, amin apa yang kau aminkan? Kau ngobrol. Cuma sekedar amin, hatinya kemana nggak tahu. Kadang-kala berdoa, ya Allah, Allahumma lakal hamdu kullu. Mikir sandalnya aku taruh mana sandalnya. Itu terjadi. Allah nggak kabulkan. Kau masalahnya. Kau jadikan Allah atau kau duakan Allah dengan urusan-urusan. Makanya kita lihat, antum kalau lagi ada masalah, cepat tuh doa antum dikabulkan. Kenapa? Karena antum minta dalam kondisi hati yang ikhlas, khusyuk, konsentrasi. Terus antum lihat orang kalau punya utang tuh biasanya soft pertama kadang-kadang. Atau masjid doa. Setelah utangnya lunas, jadi soft terakhir. Dia minta nggak seperti ketika minta ada masalah. Makanya kita harus berusaha untuk menghadirkan hati kita dalam berdoa. Yang keempat, isi doanya. Kau harus perhatikan. Jangan berlebih-lebihan berdoa. Jangan. Mintalah sesuatu yang Allah lebih tahu dengan kebaikanmu. Ada orang, ya Allah, aku minta surgamu ya Allah. Aku minta rumah istana warnanya putih di surga, yang terasnya warnanya hijau, kemudian pohonnya. Nggak perlu. Kau minta surga sudah. Nanti apa yang kau inginkan akan kau dapatkan di surga. Kemudian jangan isi doanya dosa. Ya Allah, mudah-mudahan fulan itu kecelakaan. Kenapa kau doakan kecelakaan? Gara-gara hasut sama dia. Jangan memutuskan silaturahim dalam doa. Ya Allah, aku tidak ingin berjumpa dengan kakakku lagi. Kenapa? Iya Ustaz, dia nggak baik sama. Kau doakan dapat hidayah buat dia. Memang ketika orang dizalimin, boleh dia minta keburukan buat orang yang menzalimin dia. Dan doanya orang yang dizalimin mustajab. Hati-hati, jangan menzalimin orang. Maka itulah beberapa penghalang doa. Semoga kita nih yang mungkin tahunan berdoa nggak dikabulkan bisa duduk. Kau lihat, yang aku makan selama 20 tahun, ya Allah, ternyata aku kerja di tempat yang haram.
Ternyata sistem jual beliku haram. Ternyata banyak syubhat dalam yang aku makan. Kadangkala kita makan di jalan itu, hati-hati. Khususnya makan bakso. Karena Jambi ini terkenal pemasok babi hutan terbesar. Katanya ke Jakarta. Itu anak baca di berita, tontonan dikirim ke sana. Mereka jual daging babi itu biasanya tidak dijual daging yang udah olahan. Kalau sudah olahan seperti bakso modelnya, nggak tahu itu dari sapi atau bukan. Dan sudah banyak yang tertangkap jauh. Ada yang jualan sate kambing. 1 kilo kambing, 2 kilo anjing. Yang jualan muslim, yang beli muslim. Nah, kita perlu hati-hati. Jangan sampai abon. Ada seorang di kampung kita cerita sama abah anak. Dia cerita, dia itu pemburu di hutan. Ini orang sebelum meninggal pesan sama adik perempuan, "Dek, kau jangan lagi beli abon-abon yang dijual ya." "Kenapa bang?" kata dia. "Rata-rata pakai daging celeng. Aku pemasoknya. Aku pemasok. Aku berburu, aku berjual ke mereka." Hati-hati. Maka kita perlu hati-hati. Makan perlu hati-hati di luar. Makanya makan di rumah. Jangan suka makan di luar kecuali terpaksa. Sehingga kita yakin yang kita makan halal. Yang dimakan oleh anak-anak kita halal. Dan hal-hal lainnya semoga bermanfaat.